Oke, selamat pagi Pak Bintang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang final market dari jembatan Changjiachi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naomi Vanesia dengan NIM 221003 dan anggota kelompok saya bernama Christophoris Sofizalgea dengan NIM 221006 dan Leovandi Susanto dengan NIM 221002. Jadi dari presentasi ini memiliki daftar isi. Ada 4 daftar isi, yaitu proses inisiasi, planning, eksekusi, monitoring dan controlling fase, serta closing. Lalu kita akan masuk pertama itu inisiasi fase. Pertama itu kita memiliki manajer proyek, yaitu Leovandi Susanto, yang memiliki peran untuk mengatur jadwal, mengawasi, membuat maket jembatan, serta berperan mengambil keputusan untuk memilih bahan dan metode apa saja. Lalu tanggung jawab dari manajer proyek adalah memastikan bahan yang dibeli dapat berkualitas, dan juga manajer proyek itu juga bertanggung jawab untuk waktu pembuatan maket tersebut. Terus ada project business case. Bisnis objeknya itu mendapatkan nilai dan memenuhi kelulusan di bidang mata kuliah pengenalan, manajemen, dan rekayasa konstruksi. Lalu kita juga yang kedua menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Lalu yang ketiga, mengetahui bagian-bagian dari struktur dan superstruktur dari sebuah bangunan. Project risk-nya itu kurangnya pengalaman dalam pembuatan maket sehingga hasil maket kurang sesuai ekspektasi. Lalu yang kedua, memiliki potensi yang over budget. Terus yang ketiga, kesulitan untuk mengeksekusi proyek maket. Karenanya kurangnya kemampuan dan pengalaman kami. Terus project problem. Dari berdasarkan analisa kami, project problemnya itu yang pertama itu ada pemotongan pipa yang kurang merata yang menyebabkan jembatannya itu bisa miring. Lalu yang kedua, gunting yang kurang tajam yang membuat hasil potongan stick headcam itu tidak rapi dan tidak rata. Lalu yang ketiga, ada pemotongan kaca akrilik yang kurang rapi dan kurang rata. Nah, project solution-nya itu yang pertama kita membeli keperluan market itu secara online melalui Shopee. Lalu yang kedua, kita mengamplas pipa yang tidak rata. Yang ketiga, kita menggunakan gunting yang lebih tajam dan juga kita mengamplasnya supaya lebih rapi lagi. Lalu ada pemotongan kaca menggunakan gerinda dan diamplas. Tujuan lingkup dari proyek ini, kita kan mementingkan bagian superstrukturnya. Jadi kita ada punya 4 pilar yang akan diwarnai. Lalu kita juga akan membuat deck-nya itu menggunakan stick es krim dan kacanya pada bagian tengahnya. Lalu kawat dari kabelnya, kami akan berusaha menggunakan kawat dan lem tembak. Dan kami juga membuat pegunungan dengan menggunakan bubur koran. Tujuan mutunya itu, kami berharap maket ini tuh bagus dari segi keindahan dan kekuatan material. Logical reasoning behind the need this project. Nah, kami membuat jembatan Changjiachi ini karena dia menghubungkan bukit yang satu dengan bukit yang lainnya. Nah, itu bisa menghemat waktu perjalanan. Selain itu, fungsinya itu sebagai tempat wisata yang banyak yang datang mau dari domestik maupun dari luar negeri. Lalu ada sketsanya. Jadi sketsa yang ini tuh bagian superstrukturnya. Kami juga membuat substrukturnya itu, kita membuat foundation sama membuat abutment. Nah, pada bagian ini kami membuat pilar. Pilarnya ada 4, lalu kami membuat kabel, dan bagian yang superstrukturnya ini ada bagian deck-nya. Bagian deck-nya ini kita buat dengan stick es krim. Nah, lalu ada project cost. Project cost-nya itu, yang pertama kita membeli pipa sejumlah 4 meter dengan harga 24.000, lem Fox 2 buah dengan 28.000, isi lem tembak 10 buah dengan 10.000, triplek 120 kali 38 cm 15.000, stick es krim dengan 8 pack 20.000, lem Korea 2 buah dengan 14.000, kawat 1 mm
3 meter 5.000, kawat 0,5 mm sebanyak 9 meter dengan harga 8.000, dan kaca akrilik 4 buah dengan harga 63.000. Lalu koran kami tidak mengeluarkan uang untuk membelinya karena kami memilikinya. Terus pilak hijau kita beli dengan harga 25.000 dan pilak putih 25.000, sehingga total harganya itu 237.000. Lalu ada WBS-nya. WBS-nya itu yang pertama itu kita membuat maket jembatan. Nah, maket jembatan ini akan dibagi lagi untuk menjadi konsep pengerjaan foundation, pengerjaan abutment, pengerjaan pilar, pengerjaan deck, pengerjaan kabel, dan finishing. Nah, dalam WBS tadi kita bakal pecah lagi menjadi high level WBS, di mana nanti pada bagian bawah ini menunjukkan worst package yang bakal kita gunakan atau yang bakal kita kerjakan. Seperti kalau misalnya konsep worst package-nya itu kita membuat sketsa secara keseluruhan. Nah, lalu kalau misalnya kita pengerjaan pilar, nah di sini kita contoh work package yang pertama itu kita memasang pilar pada abutment, lalu kita mengisi semen pada pipanya, seperti itu. Nah, ini merupakan daily vlog kita yang pertama saat kita membeli barang-barang atau bahan-bahan materialnya. Nah, terus ada deliverable dan milestone. Nah, yang pertama itu kita pegunungan. Kita menggunakan durasinya itu 2 minggu. Tanggal mulainya itu 23 September 2021. Tanggal selesainya itu 30 September 2021. Lalu kami membuat foundation. Tanggal mulainya itu 30 September 2001 dan tanggal selesainya itu 7 Oktober 2021. Lalu ada abutment. Abutment ini tanggal mulainya sama seperti saat kita membuat foundation. Nah, pilar. Pilar itu kita mau tanggal mulainya itu 7 Oktober 2021, tanggal selesainya itu 14 Oktober 2021. Lalu kita juga ada deliverable decks. Tanggal mulainya itu 14 Oktober 2021 sampai 21 Oktober 2021. Lalu kami membuat kabel. Itu tanggal mulainya 21 Oktober 2021 hingga 28 Oktober 2021. Lalu finishing ini kita hanya melakukan pengecekan kekuatan jembatan. Nah, itu tanggal mulainya dari 28 Oktober 2021 sampai 4 November 2021. Lalu ada SWOT analisis dan Smartic. Dari internal factor sampai external factor yang ada, sehingga kita dapat membuat SO strategi, WO strategi, and ST strategis, and WT strategis. Nah, yang pertama ada SO strategis. Nah, yang pertama itu karena kita udah mengetahui elemen-elemen jembatannya, jadi kita buatnya secara bertahap. Lalu yang kedua, kita dapat membuatnya karena kita buatnya dengan sepenuh hati dan niat, kita dapat memuaskan stakeholder. Terus ada WO strategi. Nah, kita akan di strategi yang pertama ini kita akan menonton tutorial-tutorial di YouTube untuk mengetahui cara membuat jembatan tersebut. Lalu untuk karena alat kurang memadai, jadi kita harus hati-hati supaya dalam pemotongan kaca kita harus hati-hati dan merapikan pinggirnya agar lebih rapi. Lalu ada ST strategis. Yang pertama itu kita berusaha mencari toko yang buka, seperti kita mencari di online shop. Nah, yang kedua itu kita juga akan berusaha menawar barangnya supaya lebih murah. Lalu yang ketiga, kita juga akan berusaha untuk mengerjakan lebih cepat lagi. Nah, ada WT strategis. Yang pertama kita membuat sesederhana dan meminimalkan kesalahan yang kita buat, sehingga bahannya itu kita nggak perlu beli baru lagi. Lalu yang kedua, kita juga harus memperluas wawasan kita agar memudahkan kita untuk mengumpulkannya itu tepat waktu. Terus ada stakeholder management plan. Yang pertama itu ada Pak Aryo Bintang, Kosalmowardi,
ST, MT. Nah, influence levelnya itu height, power levelnya itu height. Nah, terus ada Christophorus Survezalgea, influence levelnya height, power levelnya juga height. Terus ada Leovandi Sutanto, dia influence levelnya itu height dan power levelnya juga height. Lalu ada Naomi Vanessa dengan influence height dan power levelnya juga height. Lalu ada Angel Gea, di mana influence-nya low dan power levelnya juga low. Lalu ada toko material Rizky, fotokopi Jaya Makmur, dan akrilik Teknika, di mana masing-masingnya itu dia memiliki influence yang low, yang high, dan power levelnya itu low. Dari sana kita juga dapat menyimpulkan internal stakeholder-nya itu memiliki ada 4 dan eksternal stakeholder-nya juga ada 4. Seperti yang ada di presentasi ini. Lalu ada stakeholder engagement matrix. Nah, yang pertama itu ada Pak Aryo Bintang. Dengan influence-nya itu medium dan interest-nya tinggi. Pada project fasenya itu, Pak Aryo Bintang tidak mengikuti setiap fasenya, tetapi memiliki engagement level-nya itu tinggi. Lalu ada Christophorus Survezalgea dengan influence yang tinggi dan interest yang tinggi. Nah, kita juga mengikuti project fase dari inisiasi sampai closing, sehingga adjustment levelnya itu tinggi. Lalu ada Leovandi Sutanto, dia influence-nya tinggi juga dan interest-nya juga tinggi, dan mengikuti setiap fase dari initiation sampai closing, dan adjustment-nya juga levelnya tinggi. Lalu ada Naomi Vanessa dengan influence tinggi, interest tinggi, dan dia juga mengikuti project fase dari inisiasi sampai closing, sehingga engagement levelnya itu juga tinggi. Lalu ada Angel Gea, toko material Rizky, fotokopi Jaya Makmur, dan akrilik Teknika, di mana masing-masingnya itu memiliki influence yang medium dan interest yang rendah. Dan mereka juga tidak mengikuti project fase dari inisiasi sampai closing, dan memiliki adjustment levelnya itu juga rendah. Nah, yang pertama itu schedule plan dependency. Dia pakai istilah pembuatan pegunungan. Dependensinya itu memiliki hubungan ketergantungan start to start dengan fondasi, karena fondasi akan menancap di pegunungan. Itu pemasangan pipa foundation. Memiliki hubungan ketergantungan start to start pada pegunungan dan memiliki hubungan finish to start dengan pengisian semen dalam fondasi. Yang ketiga, pengisian semen dalam foundation memiliki hubungan ketergantungan finish to finish dan membuat fondasi. Terus pembuatan kerangka abutment memiliki hubungan ketergantungan finish to start dalam pengecoran abutment. Yang kelima itu ada pengecoran abutment memiliki hubungan ketergantungan finish to finish dengan proses pembuatan abutment. Lalu pembuatan pilar memiliki hubungan ketergantungan start to finish dengan penancapan pilar. Penancapan pilar memiliki hubungan ketergantungan start to finish dan pengisian semen dalam pilar. Lalu ada pengisian semen dan pilar memiliki hubungan ketergantungan finish to finish dan pembuatan pilar. Pembuatan kerangka dek memiliki hubungan ketergantungan start to start dengan penempelan kaca pada bagian tengah dek. Lalu penempelan kaca pada bagian tengah dek memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan membuat pegangan dek. Lalu ada pembuatan pegangan dek memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan membuat kabel untuk menopang jembatan. Lalu ada pembuatan kabel untuk menopang jembatan memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan pemasangan kabel pada dek. Pemasangan kabel pada dek memiliki hubungan ketergantungan finish to finish pada membuat bagian superstruktur jembatan. Lalu ada pengecatan pegunungan memiliki hubungan ketergantungan start to start dengan proses pengecatan dek. Pengecatan dek sendiri memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan proses penempelan dek pada pegunungan dan yang terakhir package-nya itu penempelan dek pada pegunungan memiliki hubungan ketergantungan finish to finish bersama dengan proyek jembatan selesai. Lanjut.
Ya, selanjutnya ada schedule plan budget. Jadi pembuatan pegunungan itu di pekan kesatuan kedua, pemasangan pipa foundation kita rencanakan di pekan kedua, pengisian semen dan foundation kita rencanakan di pekan ketiga, dan pembuatan kerangka abutmen di pekan ketiga dan keempat, pengecoran abutmen di minggu keempat, pembuatan pilar di minggu keempat dan kelima, penancapan pilar di minggu kelima, pengisian semen dan pilar di minggu keempat, dan pembuatan kerangka dek itu di minggu kelima dan keenam. Kalau penempelan kaca bagian tengah dek nanti kita akan melakukan di minggu kelima dan keenam. Lalu pembuatan pegangan dek di minggu kelima dan keenam juga, dan pembuatan kabel untuk menopang jembatan kita lakukan di minggu ketujuh, dan pemasangan kabel pada dek, pengecatan pegunungan juga kita lakukan di minggu ketujuh. Untuk pengecatan dek dan penempalan dek pada pegunungan kita lakukan di minggu terakhir, yaitu minggu ke-8. Lanjut. Nah, ini untuk project cost harga satuan. Dia harga kuantiti yang dimaksudnya itu kuantiti kita beli bahan secara totalnya tuh segini banyak. Dan untuk pembuatan pegunungan dengan material koran dengan jumlah 200 lembar dengan harga toko 25.000. Jadi kita dapat harga satunya jadi 125 perak. Didapatkan dengan cara dari harga toko dibagi dengan jumlah keseluruhan, ya harganya 225 perak. Selanjutnya lem Fox, harga satunya 14.000. Terus pemasangan pipa foundation harga satunya 60 perak. Pengisian semen dalam foundation harga satunya 2,5 perak. Pembuatan kerangka abutmen harga satuannya dari Tirtek itu 6.950,24 perak. Untuk lem tembaknya 1.000 perak. 1.000 rupiah atau 1.000 rupiah, dan pengecoran abutmen membutuhkan semen itu harga satunya 2,5 rupiah. Terus ada pembuatan pilar dengan materialnya pipa paralon setengah inch harga satunya 60 perak. Penancapan pilarnya lem tembak memerlukan harga satuan 1.000 rupiah. Terus pengisian semen dan pilar materialnya semen dengan harga satuannya 2,5 rupiah. Terus pembuatan kerangka dek dengan material stick es krim itu harga satunya 56 perak, dan lem koreanya 7.000 rupiah. Lalu ada penempalan kaca pada bagian tengah deknya itu pakai kaca akrilik, harga satunya 62.500 rupiah. Untuk lem koreanya 7.000 rupiah, dan pembuatan pegangan dek memerlukan kawat 0,5 mm dengan harga satuan 13,33 rupiah. Pembuatan kabel untuk menopang dek dengan kawat 1 mm itu harga satunya 16,67. Kabel pada dek itu pakai kawat 1 mm juga dengan harga satuan 16,67 rupiah. Lalu ada pengecatan pegunungan pilox warna hijau, harganya 25.000 rupiah harga satuannya, sama dengan pilox warna putih juga 25.000 rupiah harga satuannya. Lalu pengenalan dek pada pegunungan kita pakai lem tembak, harga satunya 1.000 rupiah. Selanjutnya, nah ini kalau project cost quantity ini tuh quantity yang dimaksudkan kita udah ukur jumlah materialnya. Jadi kira-kira tuh kalau pembuatan pegunungan memerlukan koran 60 lembar, terus lem Fox 4 botol atau 600 gram satu botolnya, berarti kalau 4 botol itu 2.400 gram. Terus ada pemasangan pipa foundation memerlukan 40 cm pipa paralon setengah inch. Pengisian semen dalam foundation memerlukan 150 gram semen. Untuk pembuatan kerangka abutmen memerlukan triplek sepanjang 0,5376 meter persegi dan lem tembaknya 1 buah. Untuk pengecoran abutmen memerlukan 500 gram semen. Pembuatan pilar memerlukan 80 cm pipa paralon setengah inch. Terus penancapan pilar memerlukan 1 buah lem tembak, dan pengisian semen dalam pilar itu kita perlunya 300 gram semen. Pembuatan kerangka dek kita memerlukan 135 buah stick es krim. Kalau lem koreanya itu kita pakai 1 botol atau 15 gram. Terus penempalan kaca pada bagian tengah dek kita pakainya 0,624 meter persegi kaca akriliknya.
Terus lem Koreanya kita pakai 1 botol juga. Terus pembuatan pegangan dek kita memerlukan 900 cm kawat 0,5 mm diameternya. Terus pembuatan kabel untuk menopang jembatan kita menggunakan 141 cm kawat 1 mm. Pemasangan kabel pada dek kita memerlukan 302 cm kawat 1 mm. Terus pengecatan pegunungan, piloks warna hijaunya sebanyak 2 botol. Pengecatan dek memerlukan piloks warna putih sebanyak 1 botol. Dan penempelan dek pada pegunungan kita memerlukan lem tembak sebanyak 2 buah. Lanjut. Nah, ini RAB-nya. Kalau di deliverable pegunungan kan ada pembuatan pegunungan. Jumlah harga 7.500 dan 56.000. Jadi totalnya tuh 63.500. Dan ini kira-kira kita hitung totalnya tuh RAB-nya yang kita butuhkan untuk pembuatan market itu Rp235.753. Lanjut. Nah, ini di planning kurva S yang di planning phase atau proses perencanaan. Jadi bobotnya itu didapatkan misalkan yang pembuatan pegunungan kan 26,93% itu didapatkan dari anggarannya 63.500 dibagi totalnya 235.753 terus dikali 100%. Hasilnya mendapatkan 226,93. Nah, untuk bobotnya itu setiap work package kita bagi secara merata ke tiap minggunya biar pekerjaannya tuh nggak menumpuk di 1 minggu. Biar marketnya juga bisa selesai dengan cepat. Dan ini kurva S-nya membentuk huruf S, jadi tingkat dari bawah ke atas. Lanjut. Nah, ini proses kita membuat pegunungan. Pertama kita itu bagian pipanya itu ditutup pakai koran, pakai bubur koran maksudnya. Nah, bagian pipanya itu sebagai foundationnya ya, jadi kayak nancap ke bagian pegunungannya ceritanya. Dan foundationnya itu sebagai substrukturnya. Nah, lanjutnya kita ke quality plan. Next. Nah, untuk kriteria penerimaannya atau acceptance kriteria di deliverables pegunungan kita tuh harus kuat dan rapi, tapi kalau misalkan kokoh dan tahan beban itu juga nggak apa-apa, mending kokoh. Terus kalau fondasi atau foundation tertancap kuat memiliki ketinggian 10 cm dan sisi kanannya sejajar dengan sisi kiri. Tapi kalau misalkan kuat dan memiliki ketinggian 10 cm dan sisi kanan sejajar dengan sisi kiri itu nggak apa-apa. Terus abutmennya kuat dan semennya harus rapi. Terus kalau misalkan kuat doang tapi semennya nggak rapi itu juga itu nggak apa-apa. Untuk pilar harus kuat dan memiliki ketinggian 20 cm dan tercat dengan rapi. Tapi kalau misalnya tidak tercat secara menyeluruh nggak apa-apa karena nggak sempurna kan. Decknya itu harus kuat dan tertempel dengan pegunungan memiliki panjang 80 cm. Dan toleransinya itu memiliki panjang kurang lebih 75 cm. Terus untuk kabel kuat dan tercat dengan rapi. Acceptance toleransinya itu tercat secara menyeluruh. Untuk finishing, decknya menempel dan pegunungan tercat dengan rapi. Acceptance tolerance pegunungan tercat secara menyeluruh. Next. Selanjutnya sasaran mutu. Untuk pegunungan tuh dapat berdiri kokoh, menahan beban jembatan. Untuk fondasi, kuat menahan beban di atasnya. Abutmen mampu menahan beban dek. Pilar mampu menahan beban jembatan, dan dek itu kuat saat diberi beban.
Kalau kabel sasaran mutunya dapat kuat menopang dek. Kalau finishing itu deknya itu dapat menempel kuat dengan pegunungan dan nantinya dia memiliki warna sehingga terlihat bagus untuk finishingnya. Lanjut. Dan ini contoh checklist pemeriksaannya setelah kita membuat proses akhir market. Rencananya itu sesuai standar. Kalau pembelian bahannya sesuai standar, membuat pegunungan juga sesuai standar, membuat fondasi itu sesuai standar, membuat abutmennya tidak sesuai standar karena adanya perubahan kerangka abutmen yang awalnya kita pakai triplex tapi menjadi stick and scream karena susah untuk dipotong kalau pakai triplex. Terus membuat pilar kita sesuai standar. Kalau membentuk deck tidak sesuai standar itu karena kacanya itu kita harus amplas dulu sebelum tempel pada deck. Kalau rencana kan kita harus langsung tempel, tapi ternyata beda dari rencana awal. Terus membentuk kabel sesuai standar, memasang kabel pada deck sesuai standar, dan pengecatan sesuai standar. Nah, selanjutnya kita akan menuju execution phase and monitoring controlling phase. Lanjut. Nah, ini untuk flowchart-nya, jadi kita awalnya tuh market kita dimulai dari pembuatan pegunungan tentunya. Yang langkah-langkahnya itu ada pemasangan foundation, lalu pengisian semen dan foundation, kemudian pembuatan kerangka abutmen, terus pengecoran abutmen, pembuatan pilar, penancapan pilar, pengisian semen dalam pilar. Lalu setelah pengisian semen dalam pilar tuh kita cek market pilarnya tuh bisa diri kokoh nggak kalau pas diisi semen. Kalau misalnya pas kita tancap pilarnya nggak bisa berdiri kokoh atau dia roboh, makanya kita ulang balik lagi ke penerapan pilar, penancapan pilar. Nanti mungkin kita metodenya kita ubah kayak nancap pilarnya. Yang awalnya pakai lem tembak kita ganti pakai jadi nancap pakai semen. Terus lalu lanjut lagi ke pengisian semen dan pilar. Terus dicek lagi ternyata udah berdiri kokoh. Baru kita lanjut ke step selanjutnya, pembuatan kerangka deck dan penempelan kaca pada bagian tengah deck. Lalu lanjut lagi ke pembuatan pegangan deck. Terus lanjut ke step selanjutnya, pembuatan kabel untuk menopang jembatan dan pemasangan kabel pada deck. Lalu setelah step itu kita cek, kita ada cek lagi dari inspeksi pengecekan apakah kabelnya tuh kuat nopang deck jembatan atau enggak. Soalnya kalau misalkan kabelnya nggak kuat nopang deck, nanti jembatannya bakal roboh. Makanya kalau misalkan enggak, pas kita cek beban kabelnya ternyata nggak bisa nahan beban, kita ulang lagi balik ke pembuatan kabel sama pemasangan kabel pada deck. Nanti kayak kita ubah metodenya, kita kayak cara-cara pemasangan kabelnya kita ubah. Terus dicek lagi ternyata udah kuat, baru lanjut lagi ke step selanjutnya, finishing yaitu pengecatan pegunungan dan pengecatan deck, dan diakhiri dengan penempelan deck pada pegunungan. Lanjut. Nah, ini ada implementasi PDCA. Jadi pertama tuh kita ada plannya pembuatan alas kerangka abutmen dengan triplek. Lalu yang kita lakukan, alas kerangka abutmennya dibuat dengan triplek. Lalu setelah dicek, ternyata tripleknya itu keras sama sulit untuk dibolongi. Biar tripleknya itu bisa masuk ke dalam foundation. Makanya langkah selanjutnya karena begitu kita cek alas kerangka abutmennya kita ganti dengan stick es krim. Jadi biar lebih mudah dibolongi kalau stick es krim. Terus plan yang kedua, pilar dari Changchia Chiprix ini akan dipasang di atas abutmen dengan lem tembak. Terus kita lakukan dengan di lem tembakin, terus kita cek ternyata pilar itu nggak bisa merekat dengan kuat kalau pakai lem tembak karena lem tembak nggak bisa menyentuh sama semen. Makanya pilarnya tuh jadi goyang dan roboh, jadi nggak kuat. Jadi yang kita lakukan untuk mengatasi itu, kita ubah pelaksanaan pilar dengan pengecoran menggunakan semen sehingga pilarnya akhirnya bisa berdiri dengan kokoh. Plan selanjutnya penempelan kaca langsung pada deck dengan lem Korea.
Yang kita lakukan itu kaca ditempel pada bagian deck menggunakan lem Korea. Kita cek ternyata kacanya itu tampak timbul melebihi decknya karena meter kacanya itu yang kita beli melebihi lebih tebal daripada stick es krim atau deck jembatannya. Oke, yang kita lakukan itu mengaplas kacanya dulu baru ditempel ke bagian deck. Lanjut. Kemudian kita ke isolog dan problem solve. Lanjut. Nah, lesson learn yang kita dapat dari angkatan kakak tingkat 2018 dan 2020, kita ada beberapa lesson learn. Yang pertama tuh, komunikasi antar tim itu harus tepat agar tidak terjadi miscommunication. Yang kedua, penjadwalannya itu harus dibuat secara struktur biar marketnya itu nggak terjadi keterlambatan. Yang ketiga, memahami rencana proyek market kita tentunya serta ukuran skala market biar nggak salah dalam pembuatan marketnya. Nomor 4 itu mencoba kekuatan dari market yang dibuat, kayak misalkan diberi beban, terus kita lihat apakah jembatan atau marketnya itu masih bisa berdiri dengan kokoh atau tidak. Selanjutnya, memperhatikan detail dan kerapian dari market yang dibuat. Jadi buatnya tuh nggak boleh salah-salah, harus rapi. Lanjut. Nah, ini ada kinerja biaya dan kinerja waktu untuk bobot mingguan kumulatif. Di minggu pertama tuh ada 31.750 dan diakhiri dengan di minggu ke-8 235.753. Untuk capaian progres kumulatif dan biaya aktual terakumulasinya itu sampai minggu ke-3 itu masih melebihi sesuai bobot mingguan kumulatif, dan untuk pas saat di minggu ke-4 itu udah mulai tidak sesuai dengan bobot mingguan kumulatif atau rencana awal. Hingga minggu ke-7 juga sudah mulai jauh banget perbedaannya. Dan itu artinya mengalami keterlambatan. Makanya pas di kurva S ini dikasih lihat kalau yang biru itu kan bobot mingguan kumulatifnya kan untuk kurva S. Terus kalau yang merah itu capaian progres kumulatif atau EV-nya, sigma EV-nya. Makanya pas di minggu ke-4 itu dia kayak lebih rendah. Pas minggu ke-5 juga tuh lebih rendah dari bobot mingguan kumulatifnya. AC-nya juga gitu. Lanjut. Nah, ini ada kinerja mutunya. Untuk pembuatan pegunungan tuh kinerja mutunya lolos setepat waktu. Pemasangan pipanya lolos, pengisian semen dalam foundation tuh lolos. Terus kalau pembuatan kerangka abutment nggak lolos karena terjadi perubahan material pada alas kerangka abutmentnya kan. Yang tadinya triplek diubah jadi stick es krim. Pengecoran abutment dan pembuatan pilarnya itu lolos. Penancapan pilarnya itu tidak lolos karena pilarnya nggak kokoh. Makanya diganti jadi semen cara nempelnya yang awalnya pakai tembak. Lalu pengisian semen dan pilar dan pembuatan kerangka dek itu lolos. Penempelan kaca pada bagian tengah dek tidak lolos karena terjadinya penambahan waktu karena harus mengamplas bagian tengah dek karena kacanya itu kan nimbul kan diameternya lebih tebal, ketebalannya lebih tebal daripada es krimnya. Lalu pembuatan pegangan dek hingga penempelan dek pada pegunungan itu lolos semua sesuai tepat waktu dan nggak ada penambahan biaya dan metode pengerjaannya sesuai rencana awal. Lanjut. Nah, ini contoh. Ini ada video kita. Ini kayak hardware-nya tuh pakai stick es krim kerangkanya. Lalu kita tempelnya satunya pakai lem tembak. Itu maksudnya stick es krimnya
Yang bagian bawah doang yang buat dilubang. Kayak susah. Oke, kita ganti jadi stick es krim. Baik, lanjut. Yaitu bukti-bukti isu log Zhang Zizai break. Next. Isu log pada pembuatan abutmen. Yaitu kami membuat sebenarnya kami membuat abutmennya itu dari triplek, tapi karena tripleknya itu susah buat dibolongin dan membutuhkan waktu yang lama, makanya kami membuat stick es krim agar terlihat cepat, dan stick es krim juga mudah untuk dibolongin. Next. Dan ini adalah isu log pada pilar. Yaitu karena pilarnya tidak kokoh, kami agak menambahkan semen di atasnya agar pilarnya itu kokoh dan kuat, bisa menahan beban. Next. Nah, ini juga isu log pada dek. Kami itu lagi mengamplas dek tersebut karena kaca dengan stick es krimnya itu tidak rata. Jadi kami agak mengamplasnya biar terlihat rata. Lanjut. Nah, isu log. Isu log yaitu teknikal, triplek sangat keras dan sulit untuk dibolongi agar pipa foundation dapat masuk ke dalam alas abutmen. Reporternya yaitu Christopher Sufrijalgea dan asisten-nya yaitu Levandi Sutanto, dan ini bersifat medium, dan date reporternya yaitu pada tanggal 7 bulan 10 2021, dan action taken-nya yaitu pembuatan alas kerangka abutmen diganti dengan stick es krim sehingga lebih mudah dibolongi. Lanjut, teknikal yaitu pilar tersebut tidak dapat merekat dengan kuat yang menyebabkan pilar itu agak goyang. Reporter bayinya yaitu Naomi Venesia, dengan asisnya yaitu Levandi Sutanto, dan bersifat high, dan tanggal reporternya yaitu tanggal 14 bulan 10 2021. Dan pemasangan pilar ini diubah dengan metode pengecoran. Kami menggunakan semen sehingga pilar ini berdiri dengan kokoh dan tidak goyang lagi. Lanjut, teknikal. Teknikal itu yaitu kacanya tampak timbul melebihi dek karena milimeter kaca yang lebih tebal dari dek jembatan. Reporternya yaitu Naomi Venesia dan asisnya yaitu Levandi Sutanto, dan bersifat high juga. Tanggal reporternya yaitu tanggal 28 bulan 10 2021. Dek ini diamplas terlebih dahulu, lalu kaca ditempel ke bagian dek agar kaca dengan sticknya bisa datar atau rata. Lanjut, time. Yaitu waktu pengerjaan maket tidak cukup. Reporternya yaitu Naomi Venesia, asisten-nya yaitu Levandi Sutanto, dan bersifat high. Tanggal reportnya yaitu 28 bulan 10 2021. Menambah waktu pengerjaan maket, kami menambah waktu untuk mengerjakan maket sehingga dikategorikan proyek kami itu mengalami keterlambatan. Lanjut, resource yaitu kurangnya bahan dalam pembuatan maket. Reporternya yaitu Christopher Sufrijalgea, asistennya yaitu Levandi Sutanto, dan bersifat high. Yaitu tanggal reportnya yaitu tanggal 15 bulan 10 2021. Kami membeli bahan lain agar maket dapat diselesaikan, dan bahan tersebut bisa membantu kami agar untuk melengkapi bagian maket tersebut. Lanjut, cost, yaitu biaya pembuatan maket melebihi rencana anggaran. Reporternya yaitu Naomi Venesia, asistennya yaitu Levandi Sutanto, dan bersifat high. Tanggal reportnya yaitu tanggal 29 bulan 10 2021.
kami menambah anggaran biaya untuk membeli bahan untuk menambah kelengkapan pada jembatan tersebut. Next, Project Chenglok, yaitu nama proyeknya itu Zhangzhizai Brigade. Originatornya yaitu Christopher Sufrijalgea, yaitu perubahan bahan alas kerangka bootman dengan stick es krim sehingga dapat menembus pipa foundation dengan mudah. Date resolver-nya yaitu 14 bulan 10 2021. Kami mempercepat untuk lanjut ke work package selanjutnya. Spending impact-nya yaitu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk stick es krim. Schedule impact-nya yaitu terhindar dari keterlambatan agar kami bisa menyelesaikan market tersebut dan terhindar dari keterlambatan. Profit-nya yaitu yes. Lanjut originator yaitu Nami Vanesia. Deskripsi of things-nya yaitu pemasangan pilar ini menggunakan metode pengocoran. Kami menggunakan semen. Date resolver-nya yaitu 22 bulan 10 2021. Scope impact-nya yaitu memperlambat untuk ke work patch selanjutnya. Spending impact-nya yaitu kami mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk mengganti lem tembak dengan semen. Schedule impact-nya yaitu waktu pengerjaan ini membuang-buang waktu. Dan profit-nya yaitu yes. Lanjut, originatornya Nami Vanesia, yaitu di deck diamplas terlebih dahulu, lalu kaca ditempel ke bagian deck. Date resolver-nya yaitu 28 bulan 10 2021. Scope impact-nya yaitu kami memperlambat untuk lanjut ke work patch selanjutnya. Dan spending impact-nya yaitu biaya tambahan untuk mempekerjakan pekerja. Schedule impact-nya yaitu waktu pengerjaan market terbuang. Dan profit-nya yaitu yes. Lanjut, originatornya Nami Vanesia, kami menambah waktu pengerjaan market karena kurangnya waktu pengerjaan. Date resolver-nya yaitu tanggal 30 bulan 10 2021. Scope impact-nya yaitu market kami dapat dikerjakan hingga selesai. Spending impact-nya yaitu kami membutuhkan biaya tambahan untuk mempekerjakan pekerja. Schedule impact-nya terjadi penambahan waktu pengerjaan market dari schedule awal. Dan profit-nya yaitu yes. Lanjut, Christopher Sufrijalgea, kami membeli bahan lagi agar market dapat cepat diselesaikan. Date resolver-nya yaitu 15 bulan 10 2021 dan scope impact-nya yaitu perbedaan kualitas bahan karena toko yang berbeda. Lalu terdapat biaya tambahan untuk membeli bahan-bahan yang kurang. Terus waktu pengerjaan market tersebut terbuang dan profit-nya yaitu yes. Lanjut, Nami Vanesia menambah anggaran biaya untuk membeli bahan tambahan membuat raket. Tanggalnya yaitu tanggal date resolver-nya yaitu tanggal 30 bulan 10 2021. Market ini dapat dikerjakan sesuai dengan plan awal. Lalu terjadinya penambahan biaya pada market tersebut. Profit-nya yaitu yes. Next, CV-nya dengan rumus EV kurang AC, CV-nya dengan rumus EV kurang PV dan SE. Lanjut, SPI dengan rumus EV bagi PV, CPI dengan rumus EV bagi AC. Dan ini terdapat diagramnya. Pertama kita lihat cost variance nya. Yang berwarna merah yaitu pengurangan atau minusnya. Dan kita lihat pada diagramnya, SPI-nya berwarna hijau, CPI-nya berwarna merah, CV-nya berwarna biru, SF-nya berwarna orange, dan jika terjadi dan diagram tersebut jika terjadi mengalami penurunan pada diagram tersebut itu menandakan minus.
Lanjut. And time forecast. EAC-nya atau estimate at completion-nya yaitu BAC bagi CPI sama dengan 235.700 rupiah bagi 0,81 sama dengan 291.053 rupiah atau cost over planet-nya. Ada ETC atau estimate to complete-nya sama dengan EAC kurang AC per 7 AC 7 sama dengan 291.053 dikurang 179.370 rupiah. Dengan ya hasilnya yaitu 111.683 rupiah. TE-nya atau time estimate-nya yaitu planet schedule bagi SPI sama dengan 8 dibagi 0,69 sama dengan 11 minggu. Next. Kesimpulan dari data kinerja proyek tersebut adalah berdasarkan hasil perhitungan SPI atau schedule performance index menunjukkan bahwa proyek market yang kami kerjakan ini yaitu Zhangzhizhai Brigade mengalami keterlambatan pengerjaan. Proyek market Zhangzhizhai Brigade ini direncanakan selesai waktu 8 minggu. Namun karena kami salah perhitungan atau time estimate menunjukkan bahwa market Zhangzhizhai Brigade dikerjakan akan rampung atau selesai dalam waktu 11 minggu. Next. Decision tree analysis atau segi metode pengerjaan. Pertama, kami membuat market jembatan Zhangzhizhai dengan harga 235.753. Resikonya kami tidak membuat market, kami tidak akan mendapatkan nilai. Lanjut, risikonya tidak membuat. Terus kami akan pertama kami akan membuat abutmen. Lanjut, risiko kami membuat abutmennya dengan stick es krim dan kami menggantikannya sebenarnya abutmennya itu terbuat dari triplek. Namun kami menggantinya dengan stick es krim agar waktunya cepat. Karena jika dengan triplek waktunya terlalu lama. Lanjut, kami memasang pilar. Jika tidak memasang pilar, maka jembatan tersebut bisa berdiri. Lanjut, pasang pilar dengan semen, dan kami membutuhkan penambahan biaya. Jika dengan lem tembak saja, kami sudah mencoba untuk menambahkannya dengan lem tembak, namun gagal atau tidak kokoh. Lanjut, kami memasang kaca, dan jika tidak memasang kaca, maka tidak sesuai dengan jembatan Zhangzhizhai. Lanjut, setelah memasang kaca, kami lihat kacanya itu timbul dan tidak rata dengan stick es krim. Lalu jika kami biarkan tidak rapi, namun kami amplas bagian tengah dek, walaupun memakan waktu, namun hasilnya rata. Next. Waktu pengerjaan decision tree analysis atau segi time and research. Waktu pengerjaan market ini tidak cukup. Namun jika tidak dibiarkan saja, market tidak akan rapi. Terus kami akan menambahkan waktu pengerjaan. Dan waktu pengerjaan itu juga menambahkan biaya untuk membayar pekerja. Kami mengerjakannya seminggu 2 kali pertemuan.
walaupun membutuhkan penambahan biaya untuk membayar pekerja. Namun jika kami pertemuan kami seminggu sekali, market makanya harus dibuat dengan buru-buru. Terus kekurangan bahannya. Jika kami biarkan saja, market tidak akan selesai. Maka kami membutuhkan biaya untuk melengkapi bahan-bahan tersebut. Lanjut, membeli bahan yang kurang. Kami membeli bahan yang kurang pada market tersebut, walaupun menggunakan penambahan biaya. Jika kami menggunakan bahan seadanya, market tidak akan selesai dan tidak rapi, bahkan tidak sesuai dengan jembatan tersebut. Terus kosnya melebihi anggaran. Namun jika kami biarkan saja, market juga tidak akan selesai. Terus menambahkan anggaran. Kami menambahkan anggaran sehingga market selesai melebihi harga Rp235.753. Jika kami menggunakan resikonya jika kami menggunakan anggaran seadanya, market tidak akan selesai. Lanjut, next. Ini adalah perubahan metode pengerjaan market Zhang Zizai Breakday. Perencanaan awalnya yaitu kami menggunakan triplek sebagai alas kerangka abutmen karena menggunakan triplek sebagai alas kerangka abutmen. Terus kami perubahannya yaitu kami menggunakan stick es krim sebagai alas kerangka abutmen. Karena jika triplek maka membutuhkan waktu yang lama dan membolongkannya juga agak sulit. Terus penancapan pilar dengan lem tembak. Perubahannya yaitu penancapan pilar dengan semen atau metode pengocoran. Karena jika kami hanya menggunakan dengan lem tembak, pilarnya agak goyang-goyang dan tidak kokoh. Sebab itu kami menggunakan semen dengan metode pengocoran. Kaca langsung ditempel pada dek jembatan. Perubahannya yaitu sebelum pemasangan kaca, terdapat proses pengamplasan pada dek jembatan. Sebab jika tidak diamplas, maka kaca dengan stick es krimnya itu tidak rata. Next. Pertama yaitu bobot mingguan kumulatif perubahan atau PF, yaitu minggu pertama yaitu dengan biaya Rp31.750, minggu kedua yaitu Rp65.900, minggu ketiga yaitu Rp68.643, minggu keempat yaitu Rp75.411, minggu kelima yaitu Rp110.460, minggu ke-6 yaitu Rp147.000, minggu ke-7 Rp189.000, minggu ke-8 Rp216.000, minggu ke-9 Rp260.500, minggu ke-10 Rp291.053. Dan ini PV-nya yaitu berwarna biru. PV-nya ini juga berwarna orange, EV-nya yaitu berwarna merah, dan AC-nya itu berwarna hijau. Next. Lanjut ke closing phase-nya. Closing phase-nya. Lesson learner-nya yaitu dari proses pembuatan market jembatan Zhang Zizai, kami mendapatkan beberapa lesson learner-nya. Pertama, kami membuat rencana proyek market secara lebih detail dan harus memahami rencana proyek sebelum membuat market. Ini bagian dari Intiaton PES-nya. Dua, pengukuran dan perhitungan material kebutuhan market ini harus tepat. Dan ini termasuk bagian dari planning phase-nya. Ketiga, penjadwalan harus dibuat secara terstruktur
agar tidak terjadi keterlambatan proyek. Ini juga termasuk yaitu planning phase-nya. Keempat, komunikasi antar tim yang harus tepat agar tidak terjadi miscommunication. Ini termasuk dari bagian eksekusi phase-nya. Kelima, yaitu jangan malu bertanya kepada orang yang sudah lebih berpengalaman, seperti kakak tingkat ataupun dosen. Ini termasuk bagian dari monitoring, controlling phase-nya. Next. Kesimpulannya, dalam membuat maket ini, kami membutuhkan kerjasama dan komunikasi dalam tim. Komunikasi ini untuk membahas rencana pembuatan maket dan juga membahas rencana anggaran yang kami perlukan agar maket dapat selesai dengan tepat waktu. Anggota tim kami harus membuatnya dengan cepat dan harus bisa juga menentukan strategi yang baik untuk mengejar ketertinggalan jadwal atau rencana yang kami sudah rencanakan. Selain itu, kami juga mengukur material untuk maket ini harus sesuai agar biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia atau tidak terjadi pembengkakan pada biaya. Next. Nah, ini gambar hasil jembatan kami. Nah, kami juga membuat pada bawah jembatan tersebut kami juga membuat yang berwarna biru itu sebagai danaunya. Nah, yang di bawah tersebut kami juga menambahkan mengecat pada bawahnya tersebut warna hijau agar karena itu kami jadikan sebagai bagian dari pegunungan. Nah, di sini kami mencoba menambahkan beban. Kami mencoba menambahkan beban sekitar 1 kg. Dan setelah itu menurut kami jembatan tersebut sudah siap. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf.